Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah ini. Jika jemaat rindu menghaturkan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan bepantan masing-masing. Mari kita memasuki ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent yang ketiga ini, mari kita datang beribadah kepadanya dengan sukacita. Mari kita bersama memuji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah Advent ketiga ini kita dasari dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 84 bait 1 dan 3, Ya Yesus Dikau ku rindukan. Liburkanlah
Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu Advent yang ketiga ini kami datang hendak mendengarkan sabda dan firman-Mu. Berkatilah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Injil diambil dari Matius 11 ayat 2 sampai 11. Matius 11 ayat 2 sampai 11, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyang-goyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara, di minggu Advent yang ketiga biasa disebut sebagai Gaudete Sunday, yang melambangkan Minggu Sukacita. Bersamaan dengan itu, lilin Advent ketiga yang menyala adalah warna merah muda atau pink. Kesukacitaan mulai memancar di minggu penantian yang ketiga. Namun sekalipun demikian, kita masih dalam masa penantian. Saudara, di dalam masa penantian ini, kita diajak untuk menggumuli tema yang penuh pengharapan, yaitu Tuhan datang menyelamatkanmu. Jelas tema ini mengajak kita untuk yakin bahwa kedatangan Tuhan melalui diri Yesus adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk yang lainnya. Kedatangannya yang menyelamatkan ini adalah pemulihan kembali citra manusia yang rusak akibat dosa di masa lampau, sehingga di masa depan manusia punya harapan yang cerah. Selain itu, keselamatan menandakan terjadinya perubahan kondisi dalam diri manusia, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dunia yang saat ini kacau karena dosa dipulihkan oleh Allah. Namun itu semua terjadi
dalam proses panjang yang teranyam dalam kehidupan manusia. Sidang jemaat yang terkasih, dalam bacaan Matius 11 ini ditegaskan tentang Yohanes Pembaptis adalah utusan yang dipakai menjadi jalan pembuka bagi kehadiran Mesias. Kedua, Yesus itu adalah benar-benar Mesias yang dimaksud oleh para nabi untuk menyelamatkan dunia. Pertanyaan Yohanes yang disampaikan kepada murid-muridnya bisa jadi adalah pertanyaan penegasan. Itu di ayat yang ketiga. Mengapa ragu-ragu? Karena dikatakan bahwa Yohanes sedang di dalam penjara. Tentu ada banyak keterbatasan ketika berada di penjara, sehingga Yohanes merasa perlu menginformasikan kebenarannya. Mengapa penegasan? Bisa jadi Yohanes dengan sengaja menyuruh murid-murid untuk mempertanyakan hal tersebut sebagai bentuk penegasan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Selain itu, Yohanes perlu mempersiapkan murid-murid agar mereka percaya kepada Yesus, sehingga mereka tidak kecewa sepeninggal Yohanes. Nah, menarik untuk dilihat bagaimana Yesus menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika kita menyimak ayat 4 sampai 6, Yesus menyampaikan bukti nyata tentang mujizat yang dilayankannya sebagai wujud penggenapan dari nubuatan para nabi. Bukti-bukti ini gampang diterima dan nampak tidak ada keberatan sama sekali, karena Yesus tahu bahwa murid-murid Yohanes juga menjadi saksi ketika Yesus melayankan mujizat tersebut. Setelah murid-murid Yohanes pergi dan percaya kepada Yesus, lalu Yesus mulai meneguhkan iman orang banyak tentang sosok Yohanes. Bagi Yesus, Yohanes adalah pribadi yang terlahir dari orang biasa, namun menjadi sosok yang luar biasa. Yesus menyebut Yohanes lebih daripada nabi, karena Yohanes melakukan karya pelayanannya sebagai utusan Allah dengan berani, sekalipun maut dan penderitaan harus menimpanya. Sidang jemaat yang terkasih, Minggu Advent yang ketiga ini adalah Minggu Sukacita. Hari ini kita semua diajak untuk melihat dengan sukacita sejarah keselamatan dengan utuh. Secara kronologis, secara urutan kejadian, kita melihat bentangan waktu antara nubuatan Yesaya dengan peristiwa Yesus Kristus. Namun hal itu sama sekali tidak menghalangi kesinambungan proses karya keselamatan Allah untuk bangsa Israel secara khusus dan untuk dunia secara umum. Oleh karena itu, hari ini kita diajak untuk menghayati yang pertama, sukacita dalam berproses. Karya keselamatan Allah dilihat sebagai sebuah proses yang teranyam dalam kehidupan. Dinamika proses ini perlu kita hayati supaya kita tidak menjadi manusia yang menyepelekan proses kehidupan. Dasar penyelamatan Allah kepada dunia adalah karena kasih. Oleh karena itu, kita juga perlu menanggapinya dengan sukacita dalam berproses. Jika Allah begitu mengasihi umat-Nya, masa kita masih berlumuran durja dalam berproses? Sukacita dalam berproses itu bisa kita nyatakan melalui kesediaan penuh untuk terlibat dalam proses beraneka macam jenis dan bentuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dan setia dalam berproses. Saudara,
keimanan kita kepadanya terus diuji seiring berjalannya waktu. Semakin kita beranjak dewasa secara usia, bukannya semakin ringan langkah kita, tetapi semakin banyak tantangan kehidupan yang kita hadapi. Dalam situasi seperti ini, keimanan kita kepada Allah dipertaruhkan. Apakah kita mau tetap setia kepada Allah atau pergi meninggalkan Allah? Di tengah pergumulan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, tentu ada godaan untuk segera mendapatkan hasil. Namun tidak bisa dipungkiri, ketergesaan, hal yang instan terkadang menimbulkan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kita diajak untuk sabar dan setia dalam berproses. Sama seperti ajaan yang kudus bagi umat Islam itu perdana, mereka diajak untuk sabar dan setia. Sabar bukan berarti menyerah, bukan. Tetapi sabar adalah sebagai sikap iman untuk bertahan dengan teguh dalam pengharapan bahwa Allah akan datang menyelamatkan. Nah, inilah pemulihan akan terjadi ketika seseorang mau setia dan sabar dalam proses. Saudara-saudara yang terkasih, lalu yang ketiga, buah dari sukacita, sabar, dan setia. Apa itu buahnya? Sidang jemaat yang terkasih, jika sukacita, kesabaran, dan kesetiaan menjadi dasar kita berproses, maka yakinilah hasilnya adalah yang terbaik. Karena apa? Kita sudah mendapatkan kepastian itu, tergenapi melalui diri Yesus Kristus. Yesuslah Sang Mesias yang dinanti-nanti. Kedatangan Yesus bukan hanya janji manis, tetapi janji yang akan tergenapi. Inilah kepastian yang melegakan. Hari ini saudara-saudara, kita beroleh kepastian bahwa kedatangan Yesus membawa perubahan baik, yaitu keselamatan dalam kehidupan kita di saat ini dan masa depan. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur saat ini kami memasuki minggu Advent yang ketiga. Biarlah sukacita kami menantikan janji Tuhan yang pasti tergenapi. Kami menanti dengan sabar, dengan setia, dengan penuh ketekunan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, para orang tua, adiuswa, para pensiunan, Tuhan kuatkan. Demikian juga kami yang masih bekerja sebagai orang tua, Tuhan lingkupi berkah, agar kami dapat berkarya dan bekerja mencukupi segala kebutuhan keluarga. Anak-anak kami yang sudah mengerjakan ujian dan tes,
dan nanti hendak menerima rapot dan hasil, ataupun yang sudah mengerjakan ujian tengah semester, Tuhan berkati agar dapat mengisi hari-hari liburnya nanti dengan penuh kebaikan. Bangsa dan negara Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga bangsa kami akan dilindungi. Para korban bencana alam, gempa di Cianjur, dan beberapa korban bencana yang lain, Tuhan beri perlindungan yang terbaik. Ya Tuhan, seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita memasuki persembahan dan ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini, kita landasi dengan sabda Tuhan sebagaimana dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari persembahan kita iringi dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyatakan nyanyian pengutusan memuji nama Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas.
Saudara-saudara, mari kita hundur dari tempat ibadah kita dan menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha.